Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran PCM Balen, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah Ahad pagi ketarjian PCM Balen yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian Ahad pagi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada pagi hari ini Ahad tanggal 25 Desember 2022, yang mana pada pagi hari ini karena hari Natal, sehingga perlu untuk kita coba pahami dan nanti kita akan coba diskusikan materi yang sangat penting untuk kita ilmui, yaitu yang berkaitan tentang moderasi beragama dan fatwa-fatwa tarjih seputar perayaan Natal. Nah, kenapa kok topik ini menjadi penting? Karena yang pertama berkaitan dengan moderasi beragama ini, yang perlu untuk kita kembangkan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Tetapi terkadang makna moderasi beragama itu berbeda-beda, meskipun sebenarnya Islam dan juga Al-Quran dan juga apa yang dilakukan oleh Nabi itu sudah mempraktekkan cara beragama secara moderat, yang erat kaitannya dengan toleransi, terutama toleransi terhadap non-muslim. Tapi terkadang memahami makna moderasi ini yang ekspresinya berbeda-beda, dan juga mungkin sudah masuk nanti pada wilayah ibadah dan akidah. Padahal toleransi beragama itu ya pada muamalat apa? Duniawiyah. Sehingga topik ini menjadi penting karena intinya Muhammadiyah sepakat terhadap pengembangan moderasi beragama. Tapi terkadang dalam mengekspresikan ini yang ruangnya itu di mana gitu. Apakah termasuk di ruang akidah dan juga di ruang ibadah, misalnya dalam konteks mengembangkan sikap moderasi beragama yang direalisasikan dengan toleransi. Misalnya dalam perayaan Natal, apakah umat Islam itu atas nama toleransi ikut merayakan Natal bersama, sehingga hadir di kebaktian atau misa gitu. Misalnya sholawatan di sana ya. Semacam itu memang kita akan coba diskusikan, dan nanti kita akan coba gali sebenarnya moderasi beragama itu bagaimana. Kemudian juga ternyata fatwa-fatwa tarjih yang sudah dibukukan di TJA, Tanya Jawab Agama, Muhammadiyah sudah memberikan banyak fatwa yang berkaitan dengan relasi dengan non-muslim. Nanti kita coba lihat fatwanya apa saja, tapi diantaranya yang paling penting yaitu misalnya hukum mengucapkan selamat Natal bagi umat Kristiani itu bagaimana, yang biasanya menjadi perdebatan di setiap tahun. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang moderasi beragama, sebenarnya di Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo kemarin, ketika Muhammadiyah merumuskan risalah Islam berkemajuan atau Al-Islam At-Taqaddumi, Muhammadiyah merumuskan
ada 5 karakteristik yang berkaitan dengan pemahaman Islam yang berkemajuan, yang mana 5 karakteristik ini dikembangkan oleh Muhammadiyah. Yang pertama, Islam yang berkemajuan itu harus al-mabni ala tauhid, dilandasi pada prinsip tauhid. Artinya wilayah tauhid itu wilayah yang berkaitan dengan misi awal para nabi dan juga menjadi peletak keselamatan kita di dalam apa? Beragama. Kemudian yang kedua, aruju ilal Quran was sunnah, kembali pada Quran dan sunnah. Ini sejak awal Muhammadiyah mendengungkan di dalam beragama itu langsung kepada Al-Quran dan sunnah, yang disebut dengan aruju ilal Quran was sunnah. Meskipun kata-kata aruju ilal Quran was sunnah ini sering digoda, rujuk ada tolak, ada rujuk. Ya berarti Muhammadiyah dulu pernah mentalak Quran, sekarang rujuk kembali lagi. Atau tadi kalau bahasa Indonesia kembali itu kan lawannya apa? Pergi. Berarti dulu Muhammadiyah pernah meninggalkan Quran, sekarang kembali. Tapi maksudnya bukan semacam itu. Maksudnya aruju ilal Quran was sunnah itu dalam artian Muhammadiyah dalam beragama itu langsung mengembalikan semua ajaran agama itu pada sumber asalnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga tidak ada kewajiban untuk berafiliasi kepada madhab tertentu. Meskipun Muhammadiyah tidak anti madhab, madhab itu penting sebagai bahan pertimbangan di dalam upaya kita untuk kembali pada Quran dan As-Sunnah, tetapi tidak ada kewajiban bagi seorang muslim untuk mengikuti salah satu madhab tertentu secara taklid buta. Kemudian yang ketiga, ihya'ul ijtihad wa tajdid, yaitu menghidupkan ijtihad dan tajdid. Sejak awal Muhammadiyah itu apa? Berusaha untuk mengembangkan ijtihad, karena Muhammadiyah menolak pemahaman sebagian ulama dan sebagian umat Islam yang mengatakan babul ijtihad apa? Mughlaqun. Bab ijtihad itu sudah tertutup. Apalagi dalam konteks sekarang, Pak, perlu untuk dikembangkan ijtihad, baik ijtihad intiqai atau tarjihi, ijtihad menyeleksi pendapat-pendapat ulama yang sudah ada di dalam kitab kuning, ataupun ijtihad insya'i, yaitu ijtihad yang mencoba merespon berbagai macam permasalahan kontemporer yang belum pernah dikaji atau dirumuskan oleh ulama-ulama klasik. Itu yang disebut apa? Ijtihad insya'i. Terutama misalnya dalam konteks sekarang jual beli itu luar biasa, Pak, perkembangannya. Secara online itu sudah apa? Sudah maju, artinya di kitab-kitab klasik itu belum tentu ditemukan ya. Kalau dulu Imam Syafi'i itu cukup sederhana dalam mensyaratkan jual beli itu, diantaranya harus ada ijab dan qabul, itu harus dilakukan syafahiyan secara lisan. Nah, kalau kita sekarang kan perkembangan jual beli itu orang sudah tidak begitu apa melakukan ijab dan qabul secara syafahiyan, dan masih banyak apa model transaksi jual beli di zaman modern ini. Kemudian yang keempat, ini yang berkaitan dengan topik kita, yaitu tanmiyah al-wasatiyah, mengembangkan wasatiyah, cara beragama yang wasati, artinya tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Dan Islam itu lahir sebagai agama yang juga itu, Pak, di antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Nanti kita lihat, terutama berkaitan dengan cara beragama ahlul kitab, yaitu apa? Al-Yahud dan Nasara. Misalnya dalam Al-Fatihah saja, siratal ladzina an'amta 'alaihim atau ihdinas siratal mustaqim. As-sirat al-mustaqim itu cara beragama yang moderat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, tapi apa? Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim, kebanyakan para ahli tafsir yaitu menafsirkan apa?
al-Yahud, yaitu cara beragama orang Yahudi yang terlalu ekstrim kiri. Diberikan Taurat, maka Taurat itu apa Pak? Ditahrif sesuai dengan apa? Kepentingannya. Kalau umat Islam itu sami'na wa ata'na, tapi kalau orang Yahudi Al-Quran bilang apa? Sami'na wa asaina gitu. Artinya tahu kebenaran, tapi kebenaran itu tidak diterima dan sengaja ditentang. Kemudian waladhdallin, orang yang tersesat, cara beragama yang terlalu ekstrim kanan. Ada sebuah umat yang umat Kristiani ya, ketika diutus kepada mereka nabi, yaitu Nabi Isa, yang dalam pandangan Islam Abdullah wa Rasuluh. Nabi itu diposisikan sebagai apa? Melebihi posisinya sebagai nabi, yaitu Ibnullah, anak Allah. Itu kan cara beragama yang terlalu ekstrem kanan. Dan nanti kita lihat bagaimana pandangan-pandangan umat Kristiani tentang sosok Nabi Isa itu atau Yesus Kristus. Itu memunculkan banyak madhab gitu. Tidak hanya satu madhab, sehingga Al-Quran mengatakan waladhdallin. Dalam berakidah itu tidak ada apa? Kejelasan gitu. Itu kritik Al-Quran ya. Kemudian berikutnya mewujudkan rahmat bagi seluruh alam atau tahqiq ar-rahmah lil alamin. Ini 5 karakteristik Islam berkemajuan sebagaimana yang dirumuskan dalam Risalah Islam Berkemajuan hasil Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo. Yang kita bahas yaitu mengembangkan wasatiyah. Nah, kalau kita bicara di dalam Al-Quran Pak, atau dalam perspektif Al-Quran, sebagaimana yang sudah kita singgung tadi, misalnya ada sebuah ayat yang cukup populer, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Artinya ada sikap wasati. Dan Al-Azhar sendiri gitu. Tidak hanya Al-Azhar, semua kelompok Islam sekarang itu berusaha untuk apa? Mengembangkan Islam wasati, Islam yang tidak terlalu kanan dan tidak terlalu apa? Kiri. Nah, artinya Islam wasati itu Islam yang menolak ekstremisme dalam beragama, baik bentuk sikap berlebihan, hulu, ataupun sikap mengabaikan. Hulu, nanti kita lihat bagaimana kritik Al-Quran terhadap cara beragama Ahlul Kitab yang secara apa? Yang secara khusus itu berkaitan dengan cara beragama umat Kristiani. Kemudian tafrid itu lebih pada Yahudi itu. Tahu kebenaran tapi diabaikan. Nah, sehingga kenapa kok kita perlu untuk mengembangkan wasatiyah? Wasatiyah itu diwujudkan dengan sikap sosial. Ini yang pertama, ini menarik Pak. Tegas dalam pendirian. Artinya orang moderat itu orang yang memiliki apa? Pendirian yang tegas. Bukan berarti yang penting ikut arus itu kan. Luas dalam wawasan. Artinya wawasannya tidak sempit. Tidak menggunakan satu perspektif atau menghukumi seseorang sesuai dengan budaya atau apa tradisi yang mana ia berkembang. Dan kalau orang sudah tegas dalam pendirian, luas dalam wawasan, itu akan apa? Luas dalam sikap. Ini yang susah Pak. Kadang orang tidak luas dalam sikap itu karena keterbatasan keilmuan. Jadi melihat sesuatu hanya satu apa? Perspektif, sehingga memunculkan cara beragama yang ekstrim itu. Melihat sesuatu yang berbeda langsung dihukumi apa? Sesat atau bukan juga kafir gitu. Karena apa? Wawasannya kurang luas, apalagi dalam masalah fikih. Dalam masalah fikih itu yang kebanyakan dibangun atas dhoniyat, sesuatu yang memungkinkan terjadi apa? Penafsiran yang berbeda. Dalam konteks fikih, kalau kita tidak luas dalam wawasan, ya langsung apa? Melihat sesuatu yang berbeda dengan amaliyah kita vonis apa? Sesat atau bid'ah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, berikutnya kalau kita lihat di dalam
fatwa-fatwa tarjih yang berkaitan dengan relasi dengan non-muslim. Ini kita lihat ya, misalnya di TJA jilid 1 itu sudah banyak bicara tentang masalah hubungan dengan non-muslim itu. Mulai bergaul dengan non-muslim, batas toleransi, apakah boleh kita menjawab salam non-muslim, tamu non-muslim dan sebagainya. Di jilid 2 TJA, tanya jawab jilid 2 itu menarik karena ada masalah atau isu yang sering didiskusikan setiap tahun, yaitu berkaitan dengan hukum mengucapkan selamat hari Natal. Nah, kalau kita coba kaji Bapak dan Ibu sekalian, kita ambil contoh bagaimana fatwa tarjih bicara tentang relasi dengan non-muslim. Yang pertama berkaitan dengan prinsip pergaulan dengan non-muslim. Intinya, pergaulan kita dengan non-muslim itu tidak dilarang kalau konteksnya itu berkaitan dengan muamalat dunyawiyah dalam 5 masalah itu, masail al-khams itu. Muhammadiyah kan membedakan atau memetakan masalah, ada yang disebut mahuwadin, ada yang disebut mahiyat dunya. Mahuwadin berkaitan dengan umur diniyah, perkara agama. Mahiyat dunya berkaitan dengan umur dunyawiyah. Artinya pergaulan kita dengan non-muslim kalau masuk umur dunyawiyah ya berarti boleh. Tapi kalau sudah masuk umur diniyah, perkara agama, nanti ada akidah, ada ibadah, ini yang tidak boleh. Artinya kalau kita bergaul dengan non-muslim, misalnya punya teman kerja non-muslim, atau punya teman yang dekat dengan non-muslim, punya tetangga non-muslim, itu boleh. Karena Nabi sendiri ketika meninggal kan banyak cerita yang menceritakan Nabi menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi. Artinya Nabi biasa melakukan interaksi dengan orang Yahudi atau non-muslim, karena konteksnya konteks keduniaan. Nah, sehingga kalau kita coba lihat di dalam Al-Quran ya, kenapa kok muamalah duniawiyah itu boleh? Berinteraksi sosial, berbangsa dan bernegara dengan non-muslim ya. Itu misalnya dalam surah Al-Mumtahanah ya, ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Allah tidak melarang kamu anil ladzina lam yuqatilukum fiddin, dari orang-orang yang tidak memerangi kamu sekalian di dalam agama, walam yukhrijukum min diyarikum, dan mereka tidak mengusir kamu sekalian dari kampung halamanmu, sebagaimana yang dialami oleh Nabi. Nabi dulu kan kampung halamannya Mekah, kemudian diusir, harus meninggalkan Madinah itu. Harus meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Antabaruhum wa tuqsitu ilaihim. Kamu berbuat baik dan berlaku adil. Artinya kalau wa tuqsitu ilaihim, kita berinteraksi sosial, misalnya utang piutang, bukan berarti kalau kita utang orang Yahudi wong Yahudi atau non muslim ya. Kalau Yahudi di sini ada tapi cukup minoritas ya, belum, agamanya saja belum diakui. Misalnya dengan non muslim, Kristiani, Hindu atau Buddha, karena kita hutangi terus kita gak dibayar aja lah, bukan muslim, itu nggak boleh. Itu berarti tidak berlaku adil. Wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Tapi kalau berkaitan dengan akidah atau teologi atau keyakinan, ini jelas kita tidak boleh meyakini apa yang mereka yakini. Nah, sehingga kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, karena Al-Quran itu mengkritik teologi orang Kristianiti, orang Kristiani, dan juga teologi orang Kristen. Orang Yahudi. Misalnya dalam ayatnya banyak ya, kita ambil satu saja. Misalnya dalam surah An-Nisa ayat 171. Ini
bicara tentang kritik terhadap teologi orang Kristen itu cukup komprehensif, Pak atau Bu. Misalnya yang pertama dikatakan ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab janganlah kamu berlebihan dalam masalah agamamu. La taghlu fi dinikum itu kritik cara beragama yang tidak moderat atau tidak mengedepankan sikap apa? Moderasi dalam beragama. Ini dikritik oleh Al-Qur'an. Wala taqulu 'ala Allahi illal haq. Janganlah kamu mengatakan atas Allah kecuali sesuatu yang hak. Meskipun ya ahlul kitab itu kan Yahudi dan Nasrani. Tapi yang diinginkan oleh Al-Qur'an di sini dengan mengatakan ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum, ini lebih kepada orang Yahudi atau orang Nasrani? Nasrani. Artinya ahlul kitab itu sesuatu yang umum, tapi yuradu bihil khas, yang diinginkan khusus. Kenapa kok demikian? Karena lanjutannya innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Al-Masih Isa ibn Maryam itu Rasulullah. Artinya hanya utusan Allah. Tidak Ibnullah. Sehingga dalam ayat yang lain Al-Qur'an mengatakan apa? Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan apa? Laqad kafarul ladzina qalu, yang mengatakan apa? Innallaha, sesungguhnya Allah huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih ibn Maryam. Ini berkaitan dengan kritik yang nanti secara teologis yang berkaitan dengan posisi Nabi Isa, yang dipahami secara berlebihan bahwasanya Nabi Isa itu tidak Abdullah wa Rasuluh, tapi apa? Ilah atau Tuhan. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Nah, Isa itu dalam pandangan Islam adalah kalimat Allah. Tapi kalimat Allah itu maksudnya Isa itu diciptakan dengan kun fayakun. Meskipun kalau bagi orang Kristen, kalau Allah itu kan zat, sifatnya Allah itu kalam. Berarti Allah mempunyai sifat apa? Kalam, berbicara atau kalimat. Kalimat Allah itu membentuk apa? Manusia yang hidup di bumi, yang diutus karena kesalahan apa? Manusia yang awal, yaitu Adam. Karena kan manusia itu mewarisi dosa. Sebab apa? Kesalahan Nabi Adam yang memakan apa? Buah khuldi, itu kalau dalam Al-Qur'an. Tapi kalau dalam Taurat itu syajarah ma'rifatil khairi wasyarr. Pohon yang apa? Pengetahuan yang baik dan buruk gitu. Nah, karena Nabi Adam memakan pohon itu, maka Nabi Adam melakukan dosa yang pertama dalam sejarah manusia. Dan dosanya Nabi Adam ini tidak bisa ditebus kecuali Allah sendiri yang menebus. Sehingga Allah mengirim anaknya ke muka bumi, kemudian yatajasad, melakukan inkarnasi menjadi manusia biasa, kemudian salib. Siapa yang beriman terhadap penyalipan anak Allah nanti akan mendapatkan keselamatan. Artinya dosanya ditebus. Itu kan keyakinan umat Kristiani. Dan mereka mengawali, kenapa kok Yesus Kristus itu satu oknum dari 3 oknum? Karena Yesus itu kan kalimatullah, kalimat Allah. Kalau kalimat Allah dalam pandangan Kristen itu menjadi apa? Menjadi anak itu, yaitu Yesus Kristus. Tapi kalau dalam pandangan Islam, kalimatullah, Yesus itu kalimatullah. Tetapi maksudnya apa? Yesus itu terwujud karena sebagaimana makhluk yang lain itu tidak wujud kecuali dengan ucapan apa? Kun fayakun. Makanya dalam surah Al-Imran itu Allah mengatakan apa? Inna mathala Isa indallahi kamathali
Adam, khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa menurut Allah sama dengan apa? Adam. Kalau Adam itu diciptakan dari turab, dari tanah. Kemudian Allah mengatakan kun fayakun. Dan Isa juga semacam itu. Meskipun Isa itu kan lahir tanpa bapak atau ayahnya, tapi Nabi Adam itu lebih hebat lagi. Kenapa? Karena lahir tanpa ayah dan ibu kan. Kalau bukan berarti kalau Nabi Isa hanya lahir tanpa ayah itu langsung menjadi Tuhan. Nabi Adam saja lebih hebat, lahir tanpa ayah dan ibu itu tidak pernah menjadi Tuhan atau ibnullah. Wa ruhum minhu, ruhnya darinya. Ya meskipun bagi kalau orang Kristen Koptik Mesir ya memahami ayat ini, berarti ayat ini bicara Trinitas. Rasulullah ada Allah Tuhan Bapa. Wa kalimatu alqa ila Maryam ada Tuhan Anak. Wa ruhun minhu maksudnya ruh kudus. Karena mereka mencoba mencari pembenaran atau justifikasi teologi mereka dari ayat Al-Quran. Tapi maksudnya Rasulullah itu dalam pandangan kita Rasulullah itu bicara yang dibicarakan apa? Isa ibn Maryam. Wa kalimatu alqaha ila Maryam itu maksudnya diciptakan dengan kun fayakun. Wa ruhun minhu, ruhnya juga dari Allah sebagaimana makhluk yang lain. Fa aminu billahi wa rasulih wa la taqulu thalathah. Janganlah kamu mengatakan thalathah. Ini yang disebut akidah apa? Trinitas. Trinitas atau Tritunggal itu maksudnya apa? Trinitas itu kalau bahasa yang mudah Bu atau Pak, ada istilah 3 in 1. Kalau 3 in 1 itu apa biasanya? Kalau jenengan beli-beli produk itu ada 3 in 1 itu apa? Itu misalnya kopi saset itu yang mudah. Kan ada 3 in 1 kopi tapi isinya apa? Ya kopi sendiri, gula sama susu. Tapi semuanya disebut kopi. Itu yang disebut Trinitas. 3 tapi esensinya satu karena semuanya kan disebut kopi. Nah Trinitas itu juga semacam itu gitu. Artinya Tuhan itu esensinya satu. Sehingga orang Kristen yang meyakini tentang monoteistik teaching ajaran Tuhan itu satu dalam pandangan mereka. Tidak mau disebut politeisme. Kan ada monoteisme, ada politeisme. Kalau monoteisme itu kan meyakini Allah itu atau Tuhan itu satu. Kalau politeisme itu Allah boleh lebih dari satu atau Tuhan itu boleh lebih dari satu. Nah, orang Kristen itu meyakini tentang monoteisme. Tapi monoteismenya dipahami Allah itu esensinya satu, tetapi memiliki 3 pribadi atau diistilahkan mereka oknum. Ini penting ya, oknum. Maksudnya apa? Kalau kita lihat di situ, Allah itu ada Al-Ab. Al-Ab itu Allah Bapa. Yang kedua ada Al-Ibn, Allah Anak. Yang ketiga Allah Ruhul Kudus, yaitu apa? Holy Spirit atau Ruhul Kudus. Ini penting Pak, karena dalam Al-Quran itu sebagian Trinitas yang dikritik oleh Al-Quran itu keyakinan kelompok Kristen atau sekte Kristen yang disebut Markusiyah atau Nasturiyah. Itu pemahamannya apa? Tuhan itu Trinitas, tapi Trinitasnya Bapa, Anak, dan Maryam. Ya, kalau di Al-Quran itu Kristen yang hidup di masa Nabi Muhammad hidup, yaitu di Arab. Tapi Kristen yang Nasturiyah ini, Trinitas itu tidak Ruhul Kudus, tapi Maryam, itu sudah tidak berkembang sekarang. Secara umum kalau kita bicara Trinitas dalam pandangan Kristen sekarang, Trinitas atau Tritunggal itu ya Bapa, Anak, dan Ruh
Kudus. Kalau jenengan pakai kritik dalam Al-Quran yang ketiga itu kan apa? Maryam. Itu orang Kristen nggak nyambung sekarang, karena Kristen Nestoriyah atau Markusiyah atau Maryamiyah itu sudah tidak berkembang pada zaman sekarang, meskipun itu yang dikritik dulu oleh Al-Quran. Nah, kalau kita lihat di Trinitas ini, maka Tuhan Allah itu Bapa, atau Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Ruhul Kudus juga Allah. Tetapi Allah Bapa bukan Allah Anak, Allah Anak bukan Allah Ruhul Kudus, Allah Ruhul Kudus bukan Allah Bapa, tapi semuanya disebut Allah gitu. Atau bahasa orang Kristen Allah ya, meskipun itu kan Allah itu terjemahan dari Allah. Ini bisa dipahami ya? Berarti semuanya itu berbeda, tapi meskipun berbeda itu esensinya satu. Dan Allah Anak itu mauludun ghairu makhluk. Nanti ada kreidonesia yang disebut apa? Syahadah iman rasuli. Ini syahadatnya orang Kristen, hasil dari Konsili Nicea tahun 325, Pak. Kredo itu akidah, Nicea itu maksudnya nama tempat yang ada di Turki. Karena Trinitas itu baru disepakati oleh Kristen di konsili. Konsili itu semacam ijma ya, pertemuan para pemuka agama Kristen yang dilakukan di Nicea, sehingga melahirkan yang disebut dengan Kreidonesia atau Syahadah Iman Rasuli, yaitu yang berkaitan dengan Trinitas. Tapi yang belum selesai waktu itu tentang posisi Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu dibahas lagi di konsili lagi di 381. Itu namanya Konsili Konstantin yang pertama itu, atau kalau bahasa Arabnya Majma' Konstantiniyah al-Awwal, yaitu apa? Konsili Konstantin yang pertama. Di sana misalnya kalau kita lihat ini yang bahasa Arab ya, tentang posisi Isa atau Yesus Kristus ya, dia dikatakan maulud ghairu makhluk. Yesus itu maulud, dilahirkan, tapi ghairu makhluk, tidak diciptakan. Kalau jenengan coba pahami Pak atau Bu, maulud sesuatu itu, Yesus itu dilahirkan tapi tidak diciptakan. Sesuatu yang dilahirkan itu diciptakan atau tidak? Ya karena lahir itu kan pasti tercipta, tapi dipahami apa? Ghairu makhluk. Yesus itu lahirnya dari mana? Dari Tuhan Bapa, tapi tidak diciptakan oleh Tuhan Bapa. Kenapa? Karena musawin lil afil jawrah. Karena Yesus itu sama dengan Bapa dalam esensinya. Bisa dipahami nggak? Ini bahasa susah ini. Karena bagaimana kok sesuatu itu maulud dilahirkan tapi ghairu makhluk? Secara penalaran itu susah dipahami, Pak. Makanya sebagian teolog Kristen, semakin kita tidak paham Trinitas itu semakin kuat iman kita. Karena memang susah untuk dicerna. Karena Yesus itu lahirnya dari Tuhan Bapa. Tapi bukan berarti Yesus diciptakan oleh Tuhan Bapa, karena keduanya esensinya satu. Misalnya ketika ini makanya Trinitas itu apa Pak? Susah untuk dipahami. Kemudian juga Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu dia posisinya apa? Al-munbathik minal ab itu. Ruhul Kudus itu dia berasal dari Bapa itu. Alladzi huwa ma'al ab wal ibn. Kemudian diperdebatkan Ruhul Kudus itu apa? Munculnya dari Tuhan Bapa. Apakah tidak muncul dari Tuhan Anak? Itu nanti memunculkan sekte yang lain. Tapi yang Kristen mainstream memahami Ruhul Kudus itu asalnya dari Tuhan Bapa, kemudian bersama Tuhan Bapa dan Tuhan
anak. Pokoknya itulah, nanti teologi Kristen itu perdebatannya luar biasa gitu. Artinya memahami Trinitas itu tidak mudah. Nah, sehingga Al-Quran tadi mengkritik tentang Trinitas. Wala taqulu thalathah, jangan engkau mengatakan thalathah. Kenapa kok Al-Quran bilang thalathah? Seharusnya kan thaluth. Kalau thalathah itu Tuhan tiga, karena Al-Quran bicara konsekuensi ya. Meskipun orang Kristen tadi memahami Tuhan kita bukan thalathah, tidak tiga tapi satu. Tapi Al-Quran mengkritik kalau orang memiliki pemahaman Trinitas, itu konsekuensinya yang menjadikan Tuhan tiga. Meskipun orang yang bicara atau yang meyakini akidah ini tidak pernah mengatakan Tuhan tiga, satu tapi punya tiga oknum. Tapi kalau Al-Quran itu bicaranya langsung pada hasilnya. Itu yang kritik Al-Quran semacam itu. Indahu khairul lakum, maka selesailah kamu sekalian dari memiliki pemahaman apa? Trinitas itu lebih baik bagimu. Innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang satu. Dan Trinitas itu tidak pernah ditemukan di Injil. Misalnya dalam kitab umat Kristen itu kan disebut apa? Alkitab itu apa? Kitab sucinya umat Kristen atau Kristiani. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Holy Bible. Itu tidak pernah ditemukan adanya Trinitas. Misalnya dalam Taurat atau Perjanjian Lama itu tidak ada Trinitas. Yang ada orang Yahudi itu kan setiap pagi dan sore itu bilang apa? Shema Yisrael Adonai Ilahinu Adonai Echad. Ini menarik Pak, tapi kalau saya dalam-dalam nanti malah bingung. Shema Yisrael, Shema itu ini kan bahasa Ibrani, itu mendekati bahasa Arab. Kalau jenengan bisa bahasa Arab, belajar bahasa Ibrani itu lebih cepat. Kenapa? Shema Yisrael, Shema itu isma, dengarkanlah. Yisrael maksudnya ya Israel. Adonai Ilahinu, Adonai itu Tuhan ya. Ilahinu itu ilahuna. Ilah itu kan Tuhan. Tapi Adonai Ilahinu. Adonai Echad, Tuhan itu Echad. Echad itu kayak Ahad. Karena bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu disebut bahasa Samiyah atau apa, Semitic language. Dia satu rumpun sehingga apa? Bunyinya agak dekat. Ahad, Echad itu kan sama. Cuma beda sedikit aja ya. Artinya Adonai Echad, Tuhan kita satu, artinya tidak Trinitas. Demikian juga di Injil itu tidak ditemukan ada statement yang eksplisit yang menjelaskan tentang Trinitas, nggak ada. Oke. Sehingga Al-Quran bilang apa? Innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah ya kalau dia memiliki anak, baik anak secara hakiki atau secara majazi. Tapi bagi orang Kristen, kalau Yesus disebut anak Allah itu bukan secara hakiki, Bu, secara majazi. Tapi Islam itu memahami Yesus itu tidak boleh disebut anak secara majazi. Kenapa? Nanti konsekuensinya akan memunculkan pemahaman anak secara hakiki. Meskipun orang Kristen tidak pernah memahami Yesus Kristus itu anak Allah secara hakiki, maksudnya lahir dari Allah, tidak. Tapi tadi lahir tapi tidak diciptakan. Kenapa kok tidak diciptakan? Karena sama dengan Allah Bapa secara apa? Esensinya. Makanya tetap orang Kristen bilang sebagai agama apa? Monoteisme, meyakini Tuhan itu satu. Oke. Ini kalau berkaitan dengan teologi. Kemudian ibadah, dalam interaksi kita dengan non muslim juga tidak boleh masuk dalam wilayah ibadah. Kalau kita lihat dalam surah Al-Kafirun, ini kan menarik.
yang mana sababun nuzulnya zu'ama Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy diantaranya Abu Jahal dan sebagainya, itu mencoba melakukan kompromisasi dalam keyakinan dan ritual dengan Nabi, sehingga mereka datang kepada Nabi melakukan negosiasi. Ya Muhammad, ittabi dinana wa nattabi dinaka. Ya Muhammad, ikutilah agamaku, nanti kami akan mengikuti agamamu. U'bud alihatana sanatan, kamu sembah berhala-berhala kami 1 tahun. Wa na'bud ilahaka sanatan, dan kita akan apa? Sembah Tuhanmu 1 tahun. Berarti ini ketika orang kafir Quraisy itu sudah tidak bisa membendung pergerakan dakwah Nabi, melakukan apa? Kompromisasi atau negosiasi, supaya apa? Umat Islam tidak idealis, tidak konsisten dalam keyakinannya, sehingga tadi disuruh 1 tahun menyembah berhala, 1 tahun menyembah Allah. Tapi ketika itu jawaban Allah apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu bacanya waliyadin ya, bukan walyadin ya. Karena banyak orang baca apa? Walyadin itu. Nah, di sini ada 2 kata yang diulangi. Yang pertama la a'budu ma ta'budun, sama wala ana a'bidum ma abattum. Itu secara bahasa itu maknanya sama, Pak atau Bu. Meskipun struktur kalimatnya agak berbeda, tapi maknanya sama. Yang pertama la a'budu ma ta'budun. Ta'budun itu fi'il apa? Masih nama. Fi'il apa? Fi'il mudhari' ya. Itu kalau fi'il mudhari' menunjukkan apa? Zaman sekarang atau mustaqbal yang akan datang. Tapi yang kedua wala ana abidum ma abatum itu fi'il apa? Fi'il madhi, menunjukkan zaman lampau. Artinya Nabi Muhammad tidak mungkin melakukan penyembahan terhadap Tuhan orang-orang apa? Kafir Quraisy di masa dulu, sekarang dan akan datang. Artinya penolakan secara totalitas. Kemudian ditutup ini lakum dinukum waliyadin. Ini prinsip dalam masalah akidah dan ibadah. Lakum dinukum, bagimu kesyirikanmu, waliyadin bagiku apa? Tauhidi atau ketauhidanku. Artinya kalau konteksnya itu ibadah dan apa? Akidah, itu prinsip kita apa? Lakum dinukum waliyadin. Kemudian berikutnya ya Pak, berkaitan dengan fatwa mengucapkan selamat hari Natal. Ketika kita lihat di dalam fatwa tarjih yang bicara tentang hukum mengucapkan selamat hari Natal, itu majelis tarjih mengutip fatwa yang sudah pernah difatwakan oleh MUI. Kenapa kok demikian? Karena dianggap kalau bicara selamat hari Natal itu kan butuh lembaga fatwa yang otoritatif, yang lebih bisa mengayomi semua ormas atau semua umat Islam yang ada di Indonesia, sehingga majelis tarjih tidak perlu untuk memberikan fatwa secara khusus itu. Sehingga yang dikutip adalah fatwa MUI. Di dalam fatwa MUI ini sudah 19 berapa itu? 75 atau berapa itu? Ketika Buya Hamka pernah diminta menarik, kemudian sampai apa? Mengundurkan diri dari ketua MUI. Di fatwa tersebut itu sebelum memberikan fatwa itu disebutkan beberapa pertimbangan. Yang pertama, karena sudah kita bahas ya beberapa prinsip yang disebutkan dalam fatwa ini. Misalnya dalam konteks muamalah duniawiyah atau berhubungan dengan masalah keduniaan, kita boleh berinteraksi dengan non-muslim atau umat Kristiani. Kemudian umat Islam tidak boleh memperadukan agama dengan akidah atau peribadan dengan agama yang lain tadi. Dalam konteks akidah dan ibadah itu yang tidak boleh. Kemudian ketiga, dalam pandangan Islam, posisi Isa ibn Maryam itu ya Abdullah wa Rasuluh. Hanya kalau Abdullah berarti bukan Tuhan itu.
Kemudian dalam pandangan Islam itu meyakini Allah itu wahid, Allah itu satu. Artinya Islam tidak memberikan ruang terhadap keyakinan trinitas tadi. Wala taqulu apa? Thalathah. Kemudian dalam Islam itu ada prinsip maslahah, yaitu apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Meninggalkan kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat. Artinya kalau ada sesuatu yang syubhat, tidak jelas apakah ini halal atau ini haram, itu yang amannya tidak dilakukan. Itu apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Nah, sehingga dari beberapa pertimbangan tadi difatwakan. Yang pertama, perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa, karena esensi Natalan itu sama dengan Maulidan gitu. Ya kan? Kalau orang melakukan Maulid itu tujuannya apa? Menghormati atau mengagungkan kelahiran seseorang. Kalau umat Islam merayakan Maulid Nabi, ya berarti mengagungkan kelahiran Nabi. Umat Kristiani merayakan Maulid Isa, intinya apa? Mengagungkan atau menghormati. Akan tapi Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal yang diterangkan di atas. Sehingga apa? Difatwakan kalau merayakan Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram. Kalau jenengan misalnya nanti hari ini Pak ya, mendatangi gereja ikut misa bersama atau ibadah di gereja bersama umat Kristiani, itu haram ya? Itu Natalan bersama. Tetapi kalau misalnya hanya tadi mengucapkan, kemudian yang ketiga ini, agar umat Islam tidak terjerumus kepada yang syubhat dan Allah dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan perayaan Natal. Bagaimana kalau tadi mengucapkan selamat hari Natal? Itu sama MUI digolongkan yang ketiga, sesuatu yang syubhat. Kenapa kok merayakan hari Natal itu dimasukkan sesuatu yang syubhat? Bisa jadi orang mengucapkan selamat hari Natal itu kan hanya mulut saja Pak, tidak sampai diyakini. Kalau kita haramkan, itu haramnya juga nggak jelas ya Pak. Tapi kalau diyakini hanya ucapan saja, bisa jadi tidak sekedar ucapan tapi masuk ke dalam hati sehingga diyakini, sehingga kita menganggap keyakinan Trinitas itu ya tidak apa-apa gitu. Nah kalau semacam ini kan sesuatu yang syubhat, dibilang halal juga nggak bisa karena berpotensi lebih parah, yaitu terjadi kesyirikan. Dibilang haram bisa jadi hanya pokoknya ya mengucapkan selamat sebagaimana selamat tahun baru atau selamat apalah itu, atau selamat ulang tahun, ya selamat menikmati. Sehingga disimpulkan syubhat. Kalau syubhat itu lebih baik ditinggalkan. Kemudian berikutnya, kalau kita ini Pak, kita bukan politisi atau politikus ya, pejabat juga bukan. Terus kepentingan apa kita mengucapkan selamat hari Natal? Nah, kalau seorang politikus punya kepentingan politik, kalau pejabat memang punya rakyat. Dan kita nggak punya rakyat, nggak punya kepentingan politik, mau cari dukungan massa juga nggak perlu ya, sehingga tidak usah mengucapkan selamat hari Natal. Kemudian berikutnya berkaitan dengan hukum makanan hari Natal. Intinya kalau makanan hari Natal misalnya kita diundang oleh tetangga kita yang Kristen itu. Intinya kalau misalnya diundang di gereja atau di rumahnya, tapi kalau di sana ada ritual ibadah mereka, misalnya disuruh berdoa dan sebagainya, itu menjadi tidak boleh. Tapi kalau misalnya diteri Bu ya tadi, dikasih, itu dilihat makanannya apa gitu.
Kalau makanannya hanya roti atau snack-snack ya boleh-boleh saja gitu. Tapi kalau misalnya sesuatu yang haram ya tidak boleh. Kemudian berikutnya tentang hukum memakan makanan sembelihan orang Kristen. Artinya apa? Hewan yang harus disembelih, misalnya ayam atau sapi ini kan harus disembelih. Itu bagaimana hukumnya? Sebenarnya di kalangan para ulama itu ada dua pendapat. Yang pertama halal. Kenapa halal? Karena kalau kita lihat dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Dan makanan orang-orang yang diberi kitab itu halal lakum. Makanan itu kan maknanya banyak. Makanan itu ada sembelian, maksudnya sesuatu yang harus disembelih. Ada makanan yang biasa, yang tidak harus disembelih, misalnya roti atau apalah snack atau apalah, itu tidak disembelih. Tapi yang dimaksud wa ta'amul ladzina utul kitaba ini yang harus disembelih atau tidak? Sebenarnya ini berkaitan dengan dzabaih, hewan yang boleh dimakan tapi syaratnya harus disembelih dulu. Itu sama Al-Qur'an dikatakan apa? Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Berarti sembelihan ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani hukumnya apa? Halal. Ini pendapat pertama. Tapi pendapat kedua, meskipun dalam ayat tadi dikatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, tapi Al-Quran juga mengkritik teologi atau keyakinan orang Kristen dengan mengatakan apa? Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Artinya kalau ayat berikutnya itu mengkritik akidah umat Kristiani, berarti menjadi apa? Haram, karena dipertegas laqad kafarul ladzina qalu. Laqad kan sungguh, kafaro telah kafir. Nah, sehingga dipahami keyakinan umat Kristiani di zaman Nabi itu sudah dikritik. Artinya sudah tidak memiliki keyakinan tauhid secara murni, sehingga disimpulkan akidah mereka karena sudah dikritik oleh Al-Quran yang menjadi haram. Sehingga ada dua pendapat tadi, ada yang mengatakan halal, ada haram. Tapi yang dipilih oleh Majelis Tarjih dari dua pendapat ini, Majelis Tarjih mendasarkan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Mencegah kerusakan didahulukan daripada mengambil maslahat. Sehingga konsekuensinya Pak atau Bu. Tapi bagi kita tidak begitu ada konsekuensi ya, karena kita tetangga ahlul kitab kan tidak punya. Misalnya kalau tetangga ahlul kitab itu ngasih makanan ke kita, misalnya ayam, itu harus dilihat dulu. Kalau ayamnya beli dari pasar ya halal. Tapi kalau sembelih sendiri itu lebih baik ditinggalkan kalau Majelis Tarjih gitu. No kucing enggak? Karena apa tadi? Memilih sikap ke hati-hatian. Itu kalau sembelian ya. Berikutnya yang terakhir, ini paling penting ya. Apakah tanggal 25 Desember itu maulidnya Nabi Isa atau hari kelahirannya Yesus Kristus ya. Untuk melihat seberapa valid Pak tentang penetapan tanggal 25 Desember sebagai hari Natal atau hari maulidnya Nabi Isa atau hari kelahiran Yesus Kristus, kita perlu untuk mengecek di kitab suci umat Kristiani. Kitab sucinya apa? Injil. Tapi Injil itu kan kitab suci khusus bagi umat Kristiani. Tapi dalam Alkitab mereka Pak, mereka menyebutnya Alkitab. Alkitab itu meskipun bahasa Arab ya, karena peradaban kita didominasi oleh
Islam. Dulu itu aja Injil Pak di tahun 18-an itu atau 19-an itu masih Nabi Isa itu pergi ke masjid juga. Maksudnya terjemahannya masjid itu. Saya ada itu banyak data. Karena mereka cari kata misalnya sinagog. Sinagog itu tempat ibadahnya orang Yahudi itu belum muncul di bahasa Indonesia. Sehingga mereka harus mencari apa? Bahasa untuk apa tadi? Tempat ibadah itu apa? Yang ada waktu dulu itu ya hanya masjid. Sehingga Yesus juga pergi ke masjid, tapi yang dibaca bukan Quran tapi Taurat. Gitu. Dan sehingga tadi Alkitab mereka itu namanya Alkitab. Alkitab kan bahasa Arab. Gitu. Seharusnya kan Bible atau The Holy apa? Bible. Tapi yang lebih populer ya Alkitab. Alkitab itu ada isinya secara umum itu dua, perjanjian lama atau Old Testament sama perjanjian baru, New Testament. Old Testament itu perjanjian lama, itu kitabnya orang Yahudi gitu. Kitabnya orang Yahudi, isinya 3. Kalau orang Yahudi menyebutnya Tanakh. Tanakh itu tangnya itu Taurat, Nakh, Nevi'im sama Ketuvim. Nevi'im itu nabi-nabi, Ketuvim itu tulisan-tulisan yang ditulis oleh pemuka orang Yahudi. Itu disebut apa? Tanakh. Orang Kristen menyebutnya perjanjian lama. Karena orang Kristen ini menerima kitabnya orang Yahudi, makanya disebut perjanjian lama. Bagi orang Yahudi itu penghinaan, Pak. Berarti kalau ada perjanjian lama, perjanjian baru, yang berlaku apa? Perjanjian baru. Orang Yahudi sebenarnya nggak terima kitab saya itu, diklaim kok dibilang perjanjian lama, berarti nggak berlaku lagi. Nah, kemudian kitab khusus untuk umat Kristen itu perjanjian baru. Perjanjian baru itu diantaranya ada 4 Injil. 4 Injil itu apa saja? Barnabas apa enggak? Apa? Matius, Markus, Yohanes, Lukas, 5 ya. Tadi saya bilang 4. Oke. Injil itu sebenarnya banyak. Ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 100 lebih ya. Karena Injil itu sebenarnya ditulis bukan oleh Nabi Isa, atau Injil itu bagi umat Kristen itu bukan kitab yang diturunkan oleh kepada Nabi Isa, tapi Injil itu tulisan apa? Muridnya Isa yang menceritakan sejarahnya Nabi Isa. Makanya Injil itu sebenarnya levelnya kayak sirah nabawiyah. Kalau kita umat Islam baca sirah nabawiyah itu apa? Kitab atau buku yang menceritakan perjalanan hidup Nabi. Dan Injil itu ya semacam itu bagi orang Kristen. Artinya Injil itu bicara perjalanan hidup Yesus Kristus, dari dia lahir, bagaimana dakwahnya sampai disalib dan seterusnya. Levelnya sama dengan sirah nabawiyah, tidak selevel dengan Quran. Artinya kalau diparalelkan Pak, disamakan ya. Kalau Quran itu kan ceritanya, justru Al-Quran sangat sedikit menyinggung perjalanan hidup Nabi. Itu di perjalanan hidup Nabi disinggung, tapi apa? Tidak detail. Misalnya Isra Mi'raj saja cuma subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, tidak dijelaskan tanggalnya berapa, apa yang dialami Nabi. Tidak, Al-Quran hanya bicara secara apa? Global gitu. Tapi kalau Injil itu sangat detail. Sehingga karena Injil itu kayak sirah nabawiyah, tidak ada Injil Nabi Isa atau misalnya Injil Yesus Kristus, nggak ada. Injil yang ditulis apa? Oleh Yesus Kristus. Meskipun Al-Quran seolah-olah Injil itu dulu ya itu masih perdebatan. Misalnya Injil yang dibicarakan Quran itu dakwahnya, atau maksudnya Injil itu kan artinya besar, memberi kabar gembira. Itu kitab atau tidak? Meskipun kebanyakan ulama Islam mengatakan itu kitab.
Tapi bagi orang Kristen tidak ada. Tidak ada. Maksudnya dari sekian Injil nggak ada Gospel of Jesus. Injilnya Yesus nggak ada. Injilu Isa nggak ada. Yang ada Injil itu ditulis oleh para penulis yang dalam pandangan Kristen mereka mendapatkan ilham atau inspirasi atau wahyu gitu. Sehingga otoritatif Injil itu karena mendapatkan wahyu dari Roh Kudus. Tapi bukan berarti Injil itu tulisannya atau kitab yang diberikan kepada Nabi Isa. Oke ya, bisa dipahami ya. Dari sekian Injil itu ada yang disebut dengan Injil kanonik ya. Injil kanonik itu apa maksudnya? Kanonik itu dari kata konun itu. Konun itu apa? Undang-undang, maksudnya Injil yang bisa dijadikan apa? Sumber beragama. Atau yang bisa dianggap sebagai apa? Sumber beragama. Dari sekian Injil itu di Konsili Nisia tadi 325 Masehi itu dipilih Injil apa yang diterima oleh gereja. Maka melahirkan keputusan ada 4 Injil. Injil itu yang disebut Injil tadi kanonik. Apa? Pertama Matius, yang kedua Markus, yang ketiga Lukas, yang keempat Yohanes. Tapi jenengan tadi bilang Injil Barnabas. Injil Barnabas itu bagi orang Kristen kayak hadis maudhu. Hadis maudhu itu apa? Hadis palsu. Kalau palsu ya tidak boleh dijadikan sumber hukum. Tapi kenapa kok sarjana Muslim itu semangat untuk mengkaji Injil Barnabas? Karena Injil Barnabas itu narasinya hampir sama dengan Al-Quran dan juga mengakui kenabiannya Nabi Muhammad. Sehingga Injil Barnabas itu sudah diterjemahkan ke bahasa Arab, Pak. Dulu yang menerjemahkan orang Arab, orang Kristen Arab Mesir, namanya Khalil Sa'adah itu. Kemudian dipopulerkan oleh Muhammad Rashid Ridho dan seterusnya, menjadi kajian yang masif di dunia akademisi. Tapi sebenarnya tidak diterima oleh Kristen. Nah, dari 3 Injil itu, Pak. Dari 4 Injil itu, Injil kanonik tadi ya, Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Ada 3 Injil yang disebut dengan sinoptik Injil atau Injil sinoptik. Sinoptik itu optik itu kan melihat. Kalau sinoptik itu maksudnya seeing all together, melihat Injil itu secara bersamaan. Maksudnya apa? Injil itu dari 3 Injil. Injil sinoptik itu 3 Injil yang pertama apa? Matius, Markus, Lukas. Itu menarasikan cerita yang sama. Ada kesamaan, ada perbedaan. Tapi kalau Yohanes itu sudah tidak sama dengan 3 Injil yang pertama tadi. Artinya ada beberapa porsi cerita yang disebut triple tradition. Ada tradisi yang digunakan oleh 3 Injil. Misalnya Injil Markus 18%, Injil Lukas 41%, Injil Matius 48%. Ini yang disebut dengan triple tradition. Sehingga ceritanya itu kalau dijejer itu narasinya hampir sama meskipun ada perbedaan. Tapi kalau Yohanes itu menyimpangnya terlalu jauh. Nah, dari 3 Injil sinoptik itu, Pak, ada 2 Injil yang bicara tentang kelahiran Yesus Kristus. Yang pertama Matius, yang kedua apa? Lukas. Kalau Markus itu tidak bicara tentang kelahiran Yesus, karena kelahiran Yesus diawali dari pembaptisan Yesus Kristus di Sungai Yordan oleh John Pembaptis atau Nabi Yahya. Pokoknya jangan dengerin aja ya, nanti sampai kesimpulan. Nah, tadi dari 2 Injil sinoptik itu kan tadi apa? Ada Injil Matius sama Lukas yang bicara kelahiran Yesus Kristus. Kita coba baca bagaimana mereka menjelaskan kelahiran Yesus Kristus. Saya pakai ini Injil tapi yang bahasa Arab, Pak. Ini yang digunakan oleh Kristen Koptik di Mesir.
namanya Alkitab Al-Muqaddas, namanya Tarjamah Smith Van Dyck atau Smith Van Dyck version. Versinya Smith Van Dyck, ada 2 orang ya. Di sana, misalnya ini kita awali dari Injil Matius di Ashah Athani, pasal yang kedua, ayat 1 dan seterusnya. Ini kita awali apa? Injil Matius. Nanti kita lihat Injil Lukas. Di sana dikatakan, walamma wulida Yasu, maka tatkala Yasu, orang Kristen Arab menyebutnya Yasu. Kalau kita Isa. Kalau di sini jadi Yesus. Tapi ada Pak Injil yang menyebutnya Isa, saya punya. Ada namanya Kitabul Mukmin, itu kayak Quran persis. Memang penerjemahnya memakai apa? Kosakata Al-Quran. Itu kalau jenengan baca, yes, pokoknya kayak kita baca Quran. Di sini dikatakan, walamma wulida Yasu, maka tatkala Yesus dilahirkan fi baitil lahmil Yahudiyah, di kota Bethlehem, kota Yudea. Bethlehem itu kotanya Nabi Daud. Karena Daud itu kan raja Yahudi. Yesus itu kan keturunannya Daud. Lahirnya di kota Bethlehem untuk menunjukkan bahwasanya Yesus itu memang betul-betul tadi, betul-betul Ibnullah, anak Allah, juru selamat. Karena juru selamat itu lahir di kota sucinya Pak. Nabi Muhammad kan lahir di kota Mekah kayak gitu. Itu indikasi kebenaran pengakuan Yesus itu. Karena harus lahir di kota Bethlehem. Karena dalam pandangan Yahudi itu ada Mesias. Mesias itu apa? Juru selamat. Fi ayami Herodes Al-Malik, di masa Raja Herodes. Raja Herodes itu apa? Raja Romawi yang menguasai Palestina ketika itu. Karena bangsa Yahudi dikuasai atau dijajah oleh yang menguasai, ya kan bangsa Yahudi kan hidupnya di Palestina. Dikuasai oleh apa? Romawi. Rajanya siapa? Herodes. Ina majusun minal masyriq. Di situ ada orang Majusi. Majusi itu penyembah apa? Api. Itu keyakinan Persia. Ya, sekarang Persia itu sekarang mana? Iran ya. Dari timur, qad ja'u ila Ursalim, mereka telah mendatangi kota Yerusalem. Jadi Bethlehem, Yahudi, kota Yudea, kota Yerusalem itu sama Pak ya. Mereka mengatakan aina huwal maulud, di mana anak yang maulud dilahirkan. Tapi di sini mauludnya maulud Yesus Kristus, bukan maulud Nabi Muhammad ya. Aina huwal maulud, Malikul Yahud, yang akan menjadi rajanya orang Yahudi. Yesus Kristus itu kenapa disalib? Yesus Kristus itu disebut Malikul Yahud, pernah mengaku sebagai rajanya orang Yahudi. Artinya Romawi yang ketika itu berkuasa Pak. Kalau ada seorang pemuka agama bilang Malikul Yahud, itu indikasi apa? Melakukan kudeta atau pemberontakan. Makanya dihukum salib. Dianggap apa? Memberontak ke kekuasaan. Meskipun itu ada skenario dari pemuka-pemuka agama Yahudi ya, tapi intinya Malikul Yahud. Fa innana ra'ayna najmau fil masyriq, sesungguhnya kami telah melihat bintangnya di timur. Artinya nanti bintang itu apa? Muncul atau kelihatan. Wa ataina linasjudalahu, dan kami mendatangi kota Yerusalem supaya kami bisa bersujud pada anak yang dilahirkan. Intinya di situ ada bintang yang kelihatan. Itu jenengan catat. Bintang muncul di langit, itu jenengan catat. Nanti kita sampai kesimpulan. Berikutnya Injil Lukas. Di Injil Lukas ini juga Ashah Athani, pasal yang kedua ya, ayat 1 dan seterusnya. Wa fitil kal ayam, di masa itu saudara Amron min Augustus, ada perintah dari Augustus Kaisar Agustus. Yang satu, yang Injil yang pertama bilang apa? Tadi apa? Rajanya Herodes. Tapi Injil Lukas bilang apa? Kaisarnya Agustus. Kontradiksi enggak Pak?
kontradiksi. Bi ayyukta dabakulul maskunah, semua penduduk itu harus dicatat. Wa hadzal iktitab al-awwal jara'id kana Quirinius wali Suria. Ketika pencatatan ini terjadi pada masa Quirinius itu menjadi gubernur Suria. Artinya di situ Kaisar Agustus membuat kebijakan adanya sensus penduduk. Ini penting, Pak. Sejarah sensus di zaman sekarang, Pak, itu sudah dulu dilakukan Romawi sebelum Masehi. Sebelum Masehi saja. Romawi itu kan terkenal yang pertama dalam semua pencatatan atau dokumentasi itu, Pak. Di antaranya melakukan sensus. Bahkan pajak itu dicatat secara rapi oleh Romawi. Makanya Romawi peradabannya luar biasa itu. Sekarang diwarisi oleh peradaban Barat. Termasuk sudah melakukan sensus penduduk. Fadhahabal jami' liyuktadabu kullu wahidin ila madinati. Makanya semua penduduk harus disensus sesuai dengan daerah asalnya atau masing-masing ya. Kalau misalnya ada orang yang bekerja di Jakarta, maka ketika sensus harus pulang ke desanya atau ke Bojonegoro kalau kita semacam itu. Fasaida Yusuf aidan minal jalil min madinati Nasira ila Yahudiyah. Maka Yusuf ketika itu apa? Naik dari Jalil itu Galilea, min madinati Nasira, dari kota Nasirah. Nasirah itu Nazaretnya. Yusuf itu siapa? Yusuf itu tunangannya Maryam atau Maria. Ini penting, Pak, karena Al-Quran itu tidak mungkin menyebutkan Yusuf. Kalau Maryam disebutkan, karena Quran itu menceritakan sejarah, dia hanya singkat dan kronologisnya kadang loncat-loncat, Pak. Tapi jangan sampai dipahami Quran berarti kok loncat-loncat, ini bukan wahyu, bukan semacam itu. Karena ini penting loh, Pak. Mungkin jenengan belum pernah berpikir, pokoknya nek Quran niki dibaca saja. Tapi belum pernah saya yakin niku Al-Quran kok ceritanya loncat-loncat. Karena kita juga baca Quran kan cuma dibaca, belum sampai pada pemahaman. Dan kalau loncat-loncat, kalau Injil atau Taurat itu pasti detail, Pak. Kronologi cerita itu ya dari pertama sampai Z. Tapi Quran itu loncat-loncat. Kadang cerita Maryam saja tidak satu ayat, itu pindah-pindah. Nabi Musa itu pokoknya pindah-pindah. Karena yang diinginkan Quran bukan pada ceritanya, tapi apa? Mereka menjadi sumber inspirasi dalam kitab hidup ini. Intinya hikmah dibalik cerita. Al-Quran tidak punya kepentingan untuk apa? Menjelaskan cerita secara detail. Misalnya makanya Maryam ada, tapi tunangannya Yusuf itu tidak ada. Justru yang menyebutkan Injil. Yusuf itu siapa? Tunangannya Maryam. Karena Maryam itu dulu ditunangkan dengan Yusuf. Tapi Maryam itu ketika sudah tunangan itu hamil. Yusuf tahu Maryam hamil, tidak punya suami. Yusuf juga belum menyentuh ya, karena belum menjadi suami. Ketika itu Yusuf berpikiran, berarti Maryam ini wanita yang nakal. Sehingga apa? Muncul keinginan Yusuf mau meninggalkan Maryam. Tapi didatangi oleh Rohul Kudus, bahwasanya Maryam itu hamilnya bukan melakukan perzinaan, tapi memang Rohul Kudus menjadikan dia hamil. Sehingga Yusuf tetap setia. Akhirnya mereka ya tunangan gitu. Maksudnya tunangannya masih tetap. Makanya fasaida Yusuf aidan milal jalil. Ketika itu Yusuf sama Maryam itu dari desa Galilea di kota Nasirah menuju Zudia, yaitu kotanya Nabi Daud yang disebut Betlehem. Karena Maryam dan Yusuf ini keturunannya Daud. Daud itu kan di kota Betlehem. Makanya ketika sensus harus kembali ke kota asalnya, meskipun dia tinggalnya di Galilea, kotanya Nasirah. Nasirah itu makanya Al-Quran bilang Nasrani itu, Pak. Kan agama
agama Nasrani, jadi bahasa Indonesia Nasrani itu. Makanya Al-Quran bilangnya Nasoro, jarang pakai Masihiyin atau Masihiyun. Kan kalau menyebutkan Nasoro, orang-orang dari Nasirah, yaitu Nazaret itu. Artinya agama Kristen itu kan nama tempat asalnya, bisa dipahami ya. Intinya terjadi sensus gitu. Oke, berikutnya ini yang terakhir. Di Injil Matius, di Injil Lukas itu menceritakan kunjungan para pengembala. Maksudnya pengembala apa? Kambing. Ketika itu ada ru'atun, pengembala kambing, yakhrusuna hirasata lail, yang mereka sedang mengembalakan kambingnya di waktu malam. Sampai dia apa? Mencari bayi yang dilahirkan di kota Daud, yaitu Bethlehem atau Yudea atau Urusa Salim. Intinya ada pengembala yang mengembalakan ternaknya atau kambingnya di waktu malam. Dari dua Injil ini, Pak, paling tidak memberikan 3 peristiwa yang penting. Misalnya yang pertama, Injil Matius, ada orang Majusi mencari bayi yang dilahirkan di kota Yerusalem. Mereka bisa sampai kota Yerusalem karena apa? Bintang terbit. Oke ya. Yang kedua, di Injil Lukas ada kebijakan dari Kaisar Agustus. Kebijakan apa? Tentang sensus penduduk. Kemudian di waktu malam ada apa? Para pengembala lagi mengembalakan dombanya atau kambingnya, dan mereka apa? Mendatangi kota Yerusalem. Intinya Natal itu tanggal berapa? 25 Desember. Itu musim dingin atau musim panas? Dingin. Karena kalau saya yang hidup di Mesir, Pak, karena Palestina itu kan dekat dengan Mesir. Kalau kita sudah November, Oktober, Desember, Januari, Februari, Maret, terutama akhir Desember dan Januari itu puncaknya musim dingin. Harus kupluan pakai itu, Pak, kayak mau ngedos itulah. Kaos kakian kita semende di dinding itu nggak kuat. Jalan kaki itu nyentuh lantai dingin kedinginan. Apalagi Palestina itu sebagian wilayah turun salju. Nah, kalau kita amati atau analisa 3 peristiwa tadi, Pak. Yang pertama, bintang terbit atau muncul di langit. Itu musim dingin atau musim panas? Musim panas. Kalau musim dingin, karena kan ada salju, ada kabut, nggak kelihatan. Yang kedua, kalau Kaisar Agustus mau bikin kebijakan sensus, kira-kira dilakukan di musim panas atau musim dingin? Musim panas. Kenapa? Karena kalau orang melakukan perjalanan di musim dingin, setiap orang kan harus dicatat sesuai dengan daerah asalnya atau kota asalnya. Itu riskan kematian. Karena perjalanan di musim dingin tadi melawan cuaca yang ekstrim. Tidak mungkin seorang pemerintah memberi kebijakan sensus di musim dingin. Yang ketiga, pengembala kambing itu lagi mengembala kambingnya di waktu malam. Kalau musim dingin mungkin enggak. Rumput itu pasti sudah saya mati ya. Yang kedua, keluar mengembalakan kambing juga kademen, Pak. Sehingga apa? Enggak mungkin ada pengembala yang mengembalakan kambingnya di waktu malam. Sehingga kesimpulannya Injil itu apa? Memberikan keterangan yang mengindikasikan Yesus itu lahirnya di musim panas. Kita lihat keterangan Quran ya, cepat ini ya. Di dalam Al-Quran, di surah Maryam ya, meskipun ceritanya agak beda dengan Injil, tapi di sana dijelaskan ya, ketika Maryam mengandung dari Roh Kudus itu atau malaikat Jibril ya, dia kalau ada seorang perawan, Pak Bu ya, dia hamil tidak punya suami, itu betah atau enggak tuh? Apa menetap di rumah nyantai
atau pingin minggat ya bawaannya. Maryam juga situ semacam itu, bikin minggat. Akhirnya Maryam minggat betul. Al-Quran bilang apa? Makanan qosiyah, di tempat yang jauh, supaya apa? Tidak tahu keluarganya, tidak tahu orang lain. Karena Maryam itu wanita yang solehah. Dia bilang walam yamsasni basar. Bagaimana saya ini hamil padahal tidak ada orang laki-laki yang menyentuhku. Walam aku bagian, dan saya juga wanita yang baik, bukan wanita yang nakal. Ada wanita solehah hamil tanpa suami, dia baik, itu secara psikologi goncang, Bu. Makanya Maryam apa? Mengasingkan diri. Nah saya kok gak mengasingkan, Bu. Nah memang wis gak pateon diisin, Bu. Nah, ketika mengasingkan di tempat yang jauh tadi, sudah saatnya apa? Hamil, melahirkan. Makanya wanita kalau melahirkan ini ciri ini sakitnya setengah mati, Bu. Pokoknya cari-cari tempat, kemudian apa? Berteduh di bawah pohon kurma. Akhirnya apa? Lahir, dan ketika itu Maryam sudah putus asa sebenarnya. Tapi sama malaikat Jibril apa? Didem-dem itu. Kemudian dikatakan apa? Allah berfirman apa? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutoban apa? Jania. Wa huzzi, disuruh menggerakkan ilaiki kepada engkau bijid'an nakhlati, dengan pohon kurma. Supaya apa? Digoyang-goyangkan. Bahasa Jawane dirok, Bu. Dirontok, no. Kalau kita masa kecil itu kan ada pelem yang matang ya, golek gantar gak enek dirok kan. Supaya apa? Tusakit, jatuh alaiki atas engkau rutoban jania. Rutob itu buah kurma yang masak di pohonnya itu namanya rutob. Karena kurma itu namanya macam-macam. Nah karena dirok itu jatuh, ya, sehingga dipahami oleh sebagian ahli tafsir. Makanya kalau kita punya bayi disuruh tahnik itu dicetaki yang manis ya. Diantaranya kalau praktek Nabi pakai kurma atau mungkin sesuatu yang manis. Dan juga wanita yang lagi nifas setelah apa? Melahirkan itu dianjurkan mengonsumsi yang tadi, yang manis-manis. Saya nggak tahu, pokoknya kajiannya itu katanya itu karena kan intinya ada glukosa apa? Memulihkan tenaga. Itu yang dilakukan oleh Maryam. Intinya di sini, meskipun narasi Bible dengan narasi Injil dan narasi Quran itu tidak sama ya, tapi paling tidak ada sedikit kesamaan. Al-Quran bilang ketika itu apa? Kurma itu lagi berbuah sehingga memunculkan rutab tadi. Ini di musim dingin atau panas? Panas, sehingga ada kesamaan. Yang jelas Yesus itu atau Isa itu lahir di musim panas, tidak mungkin musim dingin. Dan sehingga kita simpulkan 25 Desember itu sebenarnya bukan maulidnya Isa atau Natalnya Yesus Kristus. Ada sumber Kristen ya, karena waktu kita intinya saya nggak usah baca ya langsung ini. Ini yang ditulis oleh sarjana Kristen Jerman, namanya The Gottmertiel of Jesus, a Christian Defend the Jews Against the Church of Deceit. Itu artinya ini berbicara mengungkap bagaimana kok 25 Desember itu menjadi apa? Natal. Intinya ketika Raja Konstantin atau Kaisar Konstantin itu dulu agamanya pagan, kemudian masuk Kristen. 25 Desember itu disebut hari Sol Invictus. Sol Invictus itu hari dewa matahari. Karena pagan itu bukan penyembah patung berhala, itu tidak punya hari libur. Hari libur itu agama yang memiliki sejarah, agama apa? Yahudi, karena Sabat itu kan hari libur, Pak. Kemudian di Kristen kemudian Islam. Nah, ketika Kaisar Konstantin ketika itu menerima Kristen, maka melakukan kristianisasi. 25 Desember hari dewa matahari dijadikan hari libur.
Nah, hari liburnya dihubungkan dengan apa? Dengan kelahiran Yesus Kristus itu. Ya, sehingga tadi menjadi apa? Dalam penanggalan gereja tanggal 25 Desember menjadi apa? Hari Natalan. Dan mungkin sekian kajian kita, nggak ada pertanyaan ya. Posisi kita ke orang. Ini satu yang saya tanyakan, dulu saya hidup di Surabaya itu 2-3 tahun. Saya berdekat dengan Kristiani. Setiap mau Natal, beliau itu nyembelih ayam. Tapi pada waktu mengasihkan tetangga, ada ucapan yang bersakap dalam benak saya sampai sekarang. Sedekah atau tasyakuran dalam rangka Natal, bagaimana menurut pandangan Majelis Taklim? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi sudah kita coba bahas ya. Kalau tadi sedekahnya kan ayam, itu berarti ada sembelihan. Dan Majelis Taklim sudah memfatwakan, Pak. Ini kebetulan yang mustafti penanyanya juga orang Bojonegoro, Pak Pangeran Yahman, orang Kalembon. Itu menanyakan tentang hukum memakan makanan sembelihan orang Kristen. Tadi ada dua pendapat. Yang pertama halal, karena Al-Quran bilang bahwa ta'amul ladina utul kitaba hilul lakum. Tapi ayat ini dipahami oleh pendapat yang kedua, ayat ini sudah dinasakh. Artinya apa? Hukumnya sudah dihapus. Terutama ketika sudah turun ayat awal laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Artinya ketika teologi umat Kristiani tentang teologi Trinitas itu sudah dikritik oleh Al-Quran, maka ayat wa ta'amul ladzina utul kitaba hilul lakum ini sudah tidak berlaku. Sehingga sembelihan ahlul kitab itu ya haram, karena keyakinan mereka sudah dianggap menyimpang. Dari dua pendapat ini yang lebih dikuatkan oleh Majelis Taklim. Meskipun Majelis Taklim sebenarnya menggunakan kaidah satu dari apa? Mencegah sesuatu yang halal karena berpotensi pada yang haram. Sebenarnya memakan sembelihan ahlul kitab itu halal, Pak. Tetapi dikhawatirkan dengan kita memakan itu bisa mengarah yang haram, terutama karena kan Al-Quran wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ketika makanan yang disembelih bukan atas nama Allah itu kan haram kan gitu. Karena itu kan momennya Natal, nanti kan ditujukan untuk Yesus Kristus. Paling tidak dia dengan merayakan Natal itu, penyembelihan ini kan diperuntukkan itu kan yang mengarah ke Yesus Kristus. Sehingga sikap berhati-hatiannya apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil maslahah. Mencegah kerusakan juga bukan daripada mengambil kemaslahatan. Itu jawaban Majelis Taklim semacam itu. Artinya sebagai sikap berhati-hatiannya tidak dimakan. Tapi kalau misalnya makanannya yang tidak harus disembelih, misalnya apa? Makanan biasa saja gitu. Roti atau misalnya apa? Telur dan sebagainya, buah-buahan yang monggo-monggo saja. Ya, itu kalau pandangan Majelis Taklim semacam itu. Oke, sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf karena waktunya sudah 7:30. Kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.